Apa kabar peserta didik semuanya? Bapak harap kalian semua masih dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan tetap untuk menjaga kesehatan. Baiklah, video ini bertujuan sebagai video pembelajaran kalian di masa pandemi ini, karena kalian tidak tatap muka lagi dengan para guru kalian untuk sementara ini. Dan semoga dengan video ini wawasan dan pengetahuan kalian tetap bertambah. Oke, jadi untuk pembahasan materinya kita langsung saja ke dalam PowerPoint. Semua agar menyimak yang ada di PowerPoint ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kusnardi menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of powers dan pembagian kekuasaan atau divisions of powers merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Sedangkan dalam pembagian kekuasaan, kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami penggeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penggeseran yang dimaksud adalah penggeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan konstitutif, ialah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif atau kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan. Selanjutnya, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 2. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kekuasaan lembaga legislatif. Lembaga-lembaga legislatif adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara MPR terdiri dari DPR dan DPD. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR terdiri dari anggota-anggota partai politik yang terpilih melalui pemilu atau pemilihan umum. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD dikirimkan dari setiap daerah dengan jumlah yang dikirimkan dari suatu daerah 4 orang. Lembaga eksekutif. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden wajib menjalankan undang-undang dengan pengawasan DPR, dan Presiden dan Wakil Presiden juga dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif berfungsi untuk mencoba rancangan undang-undang sebelum sah menjadi undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri dari MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang hakim agung. MK atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam negara kita. Salah satu tugasnya adalah menentukan hasil sengketa hasil pemilu. Selanjutnya adalah KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berfungsi untuk menjaga perilaku martabat para hakim. Komisi Yudisial juga berperan dalam mengusulkan pengangkatan seorang hakim agung. Demikian pembahasan materi yang sudah Bapak paparkan dalam PowerPoint. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, wawasan dan pengetahuan kalian tetap bertambah walaupun kalian belajarnya dari rumah. Untuk keseluruhannya, Bapak ucapkan terima kasih dan ditunggu untuk pertemuan selanjutnya atau video pembelajaran selanjutnya. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan karena kesehatanlah yang paling utama.